ini adalah biar nggak salah Bang, saya manggilnya Bang nih, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, biar nggak salah Bang Joao Angelo de Souza Mota. Sekarang ke Topic of the Week. Wah, berarti Mbak Uni kepo juga nih ternyata gitu ngikutin. Oh ngikutin, saya cuman pas waktunya baru sekarang. Nah, kok Agrinas ngurusin impor mobil untuk Koperasi Desa dan Kota Merah Putih? Betul. Jadi ini kan teman-teman kan tidak melihat ini kan bukan suatu kegiatan yang ujuk-ujuk. Dan dalam konteks ini ada yang mengatakan, oh Bang Joao ini bisa pede, bahkan quote unquote tetap mengimpor itu karena di backup oleh Menhan Syafri Samsudin, benar nggak? 5.000 kendaraan dari India di tengah perang bintang, katanya gitu. Tidak ada. Enggak ya? Saya rasa itu jauh dari itu sama sekali karena sebetulnya orang sekarang yang paling sakit hati mendengar isu itu adalah pihak dari RMA yang memberikan hibah tapi tidak mendapatkan order dari saya gitu. Hibahnya lewat Kemhan ya, untuk yang penanganan bencana di Sumatera ya. Kemarin, betul. Oh oke. Jadi itu teman-teman. Jadi clear lah ya, jangan pecah bannya ya. Tapi dulu kan ini Ayodhya ya? Dulu Ayodhya Tower, Ayodhya Karya. Betul. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Agrinas Pangan Nusantara. Tetapi Ayodhya Karya divisi konsultan engineeringnya tetap hidup. Tetap Jadi hidup kita tetap hidup. Oke, nah itu sekaligus nanti karena ini kan BUMN yang berubah ya nama, tapi apakah kita juga akan tanya apakah di dalamnya juga berubah bidang ininya, apa namanya, tupoksinya. Tapi gini, kan kita ketemu tanggal 6 September di Hambalang, rumahnya betul. Presiden, kediaman pribadi. Waktu itu kami diundang oleh Presiden untuk melihat bagaimana kabinetnya bekerja. Pas siang, habis makan siang itu, untuk program-program prioritas yang Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, kemudian Sekolah Rakyat. Lalu Bang Joao, saya kaget, loh, Bang Joao kok ada di sini? Bukannya bulan Agustus itu mundur dan rame banget. Coba ceritain deh, gimana ceritanya kok tetap gitu? Jadi saya setelah waktu itu mengajukan proses mundur. Saya dipanggil dan saya sampaikan. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh Bapak Presiden melalui Mensesnek dan saya menghadap. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau bahwa permasalahannya ABCD. Dan beliau tanyakan ke saya, kamu sanggup nggak? Saya bilang, saya sanggup dan saya sanggup lebih keras lagi gitu. Kalau memang dikasih kesempatan, masih dikasih kesempatan gitu. Nah, akhirnya ya sudah kamu lanjutin dan tunjukkan ke saya hasilnya. Oke, jadi prinsipnya Pak Presiden meminta supaya tidak mundur gitu? Beliau menyampaikan tidak untuk tetap melanjutkan dan beliau selalu minta hasil dan bukti daripada kerja kita gitu. Beliau tidak melihat dari sisi yang lain menurut saya, pengalaman saya, beliau hanya orientasinya kepada hasil gitu. Dan saya berjanji bahwa saya akan delivery apa yang beliau berikan kepada kami gitu, tugas ini diberikan kepada kami gitu. Waktu itu kan di jumpa pers Bang Joao mengatakan mundur karena nggak ada sudah 6 bulan tidak ada budget, jadi tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Akhirnya habis itu langsung cair. Habis itu langsung cair gitu ya? Langsung cair gitu. Cuman bukan masalahnya bukan langsung cair langsungnya, tapi kan kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa Bapak Prabowo ingin melakukan suatu perubahan dan perubahan yang sudah beliau begitu concern dan begitu tegas mengenai harus terjadi perubahan untuk perbaikan yang lebih baik. Selama ini ternyata ada deep state yang masih begitu menahan perubahan yang beliau cita-citakan atau yang seharusnya kita berikan yang terbaik untuk rakyat dengan sistem yang paling sederhana, cepat dan tepat guna gitu. Dengan prinsipnya kan kita dalam melakukan kegiatan begini kan pertama yang harus kita perhatikan itu adalah
kualitas daripada hasil kerjaan kita, kemudian money value terhadap pekerjaan kita, kemudian kita harus perhatikan ada juga manfaatnya gitu. Nah mungkin ini agak berbeda dari yang selama ini gitu. Yang penting administrasinya selesai sudah, tapi kualitas, money value dan kemanfaatannya kan selama ini nggak pernah dijadikan sebagai ukuran. Sedangkan Pak Prabowo sekarang yang paling ditekankan itu selalu apa yang kita lakukan apakah bermanfaat bagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara gitu. Nah ini kan berat ini, tetapi menarik untuk bagi saya, ini kan sebuah tantangan gitu. Nah Bang Jo tuh dan karena jadi siapapun yang diundang ke Hambalang apa segala macam tuh menggambarkan bahwa Pak Presiden itu sangat mengenal ya, merasa bisa ngobrol dan segala macam. Dan barusan juga Bang Jo mengesankan, saya dapat kesan bahwa Bang Jo tuh tahu banget lah tentang figur Pak Prabowo. Boleh nggak diceritain nama teman-teman di sini sebetulnya gimana ceritanya Bang Jo ketemu, kenal sama Pak Prabowo? Jadi sebetulnya itu beliau adalah sahabat keluarga saya. Ini beneran lahir di Timur Timur? Saya lahir di Timur Timur. Jadi di daerah mana itu? Saya lahir di Dili. Di kota, ya. Betul. Kota. Kebetulan waktu beliau pertama kali bertugas di sana, beliau masih Letnan 2, mungkin baru 23 tahun. Usianya? Masih usia 23-22 tahun. Saya waktu itu umur saya sekitar 6 tahun. Jadi beliau adalah temannya om-om saya yang selama ini mantan tentara Portugis yang bergabung dengan TNI dalam membantu operasi Seroja itu. Nah, kebetulan beliau berdinas atau mesnya itu di samping rumah saya persis. Jadi saya masih kecil itu kalau Pak Prabowo berangkat tugas pulang, saya selalu nyamperin karena beliau selalu bawa coklat. Karena ternyata di kantong beliau suka ada coklat. Waktu itu zaman itu udah ada coklat ya? Tahun 76. Waktu itu tentara itu ada T2. Pembagian T2 itu di dalamnya itu ada coklat, ada rokok, ada berbagai macam makanan gitu. Nah, setelah saya dengar ceritanya bahwa ternyata beliau karena tidak merokok, rokoknya ditukar sama coklat. Jadi beliau coklatnya banyak gitu. Nah, jadi ini termasuk penikmat coklat zaman kecil ya, dari Pak Prabowo. Waktu itu beliau padahal saya tidak tahu kalau ternyata dulu mereka bertugas itu sekali berangkat itu kan one way ticket gitu. Bisa saja mereka berangkat itu setiap hari itu dari mungkin sekitar 2-3 kilo dari Dili itu sudah kontak senjata gitu. Dan itu berhari-hari gitu. Dan beliau masih sempat dengan kondisi seperti itu masih sempat meluangkan waktu bercanda dan bermain dengan kami yang masih kecil gitu. Bang Jo ini berapa bersaudara? Saya 8 bersaudara. Saya nomor 7. Nomor 7. Bungsu kedua dari bawah ya? Kedua dari bawah. Ya. Jadi berarti keluarganya semua kenal sama Pak Prabowo sejak itu dan itu keluarga besar saya kebetulan beberapa om saya juga berteman dengan beliau sampai sekarang gitu, masih tetap mereka berteman gitu. Jadi kita masih. Nah terus kemudian ketika bagaimana kemudian sesudah dewasa, terus sampai sekarang masih dengan Pak Prabowo, gimana ceritanya perjalanan hidupnya nih? Perjalanannya ini cukup panjang ini. Jadi waktu beliau bertugas di sana, mungkin beliau datang ke rumah saya, ke rumah ibu saya, beliau nanya saya bilang saya lagi berantem sama ibu saya gitu. Terus beliau datang ke rumah kakak saya, ketemu saya di sana gitu. Kamu kenapa? Kata mama kamu. Kemarin ada demo saya ikut-ikutan. Terus sama mama dimarahin, dan zaman kita dulu dipukulin bukan dimarahin saja gitu. Akhirnya saya ngambek gitu. Akhirnya saya ngambek, saya di tempat kakak saya, ketemu di situ. Udah kamu daripada kamu demo nanti macam-macam, kamu mendingan sekolah ke Jakarta aja. Nah akhirnya. Jadi Pak Prabowo juga yang ngajakin ke Jakarta. Akhirnya saya, Pak Rui yang di Kemhan, betul. Kami akhirnya udahlah kalian daripada ini. Itu seangkatan ya, seumuran. Seumuran. Karena kondisi waktu itu memang di tim-tim ini gejolak politiknya cukup tinggi gitu. Jadi daripada kalian di sini jadi korban, mendingan udah kalian
saya ada rumah di Cijantung, kalian mendingan sekolah di Cijantung aja, kalian tinggal di situ gitu. Itu berarti sekolah apa? Ke Jakarta sekolah Saya apa? sekolah kelas 3 SMA, jadi saya Kelas pindah 3 ke sini, SMA, betul. Oke. Oke, terus abis itu meneruskan ke? Habis itu Saya penasaran nih, nggak banyak informasi ini guys. betul. Biar tahu gitu. Saya sempat waktu itu mendaftar ke Akmil. Saya daftar 2 kali. Nah, selama mendaftar itu dan saya tidak sampai di Akmil, Pantohir, saya pulang. Dan selama 2 tahun itu saya berkonsentrasi menjadi atlet silat. Nah, jadi saya pernah ikut Prapon dari Jawa Barat gitu. Nah, kemudian dari situ saya lanjutkan kuliah di UNAS dan dari situ di UNAS kemudian saya sempat kuliah ke New Zealand, kemudian saya sempat ke Amerika juga, kemudian di Amerika saya di Norwich bareng sama Pak Sugiono CS. Oke. Nah, tapi saya nggak selesai, saya desersi, meninggalkan tugas. Terus saya kayaknya nggak takdirnya nggak di militer ya. Di militer gitu. Tapi terus saya pindah ke Meksiko gitu. Saya sempat tinggal hampir 2 tahun di Meksiko. Saya sempat sekolah juga di sana di UNAM University di CP. Makanya saya bisa bahasa Spanyol gitu. Oh, oke. Oke. Menarik. Dan ketika diangkat menjadi Dirut Agrinas Pangan Nusantara, di situ dikatakan bahwa ada berpengalaman di bidang pertanian, terus segala macam. Bisa nggak diceritain pertaniannya, pengalamannya di mana sebelumnya? Jadi saya selama ini selain di pertanian itu passion saya. Nah, terus konstruksi itu profesi saya. Saya tadinya berpikir profesi apa nih yang paling gampang dan bisa menghasilkan uang banyak. Nah, saya pikir-pikir dan saya ini suka juga hal-hal terkait dengan yang bersifatnya handy ya. Manual ini. Saya pikir, wah saya tertarik, saya suka dengan konstruksi. Akhirnya dan saya pikir konstruksi ini ilmu yang paling gampang dan itu ilmu bodoh. Kalau kamu konstruksi udah dikasih gambar nggak bisa bikin keterlaluan gitu. Kan itu kan ilmu yang paling sederhana dan paling sebetulnya tinggal ngikutin gitu. Jadi harusnya konstruksi itu pekerjaan yang paling gampang. Setelah saya dalami ya karena saya juga hobi di bidang seperti itu, jadi saya tidak mengalami suatu kesulitan gitu. Jadi selama 25 tahun terakhir ini, setiap saya punya pendapatan dari konstruksi, saya selalu investasikan di pertanian. Oke, ini perusahaannya bikin sendiri atau sama Pak Prabowo juga? Bikin sendiri. Bikin saya sendiri. selama Nggak ini dimodalin? Nggak dimodalin? Nggak ada? Insya Allah, tapi saya selalu dibantu. Oke. Kalau ini saya pasti dibantu. Tapi selama ini saya berusaha sendiri. Jadi ketika waktu beliau pulang dari Jordan, saya diminta untuk gabung di perusahaan beliau. Saya yang mana nih, Nusantara? Di Nusantara Energi yang di Bidakara. Nah, saya sampaikan bahwa saya sekarang sudah punya profesi, saya sudah menggeluti profesi yang saya jalani dan saya pasti tidak mendukung apa yang Bapak lakukan dan pasti apapun yang Bapak perlukan saya bantu. Jadi saya selama ini berjalan secara mandiri, sebagai profesional gitu. Dan kemudian saya juga... Ya, jadi gabung dengan perusahaannya Pak Prabowo? Saya nggak gabung. Nggak gabung? Saya nggak gabung, saya menolak untuk bergabung. Oh sehingga gitu, saya tetap jadi selama mandiri sendiri saya mandiri aja. sendiri. Tetapi hubungan kami tetap baik dan saya sering bersilaturahmi gitu. Jadi kan udah kayak ponakan jatuhnya kan, karena dari kecil ya? Ya karena kebetulan om-om saya juga masih berhubungan baik dengan beliau sampai sekarang. Dan beliau mungkin salah satu kelebihan Pak Prabowo itu sangat setia kepada teman-temannya. Iya, betul itu. Itu sangat luar biasa. Tidak pernah saya lihat orang seperti beliau ini terhadap teman-temannya. Apapun ininya beliau selalu setia kepada temannya, khususnya teman-teman yang di saat susah gitu. Itu beliau tidak pernah melupakan. Itu luar biasa. Bang, Pak Prabowo kan pernah dalam waktu kampanye dalam sebuah wawancara itu kayak semacam curcol lah, bahwa 20 tahun berada dalam posisi oposisi, bisnisnya juga sulit apa segala macam.
Bang Joel sebagai orang yang dipersepsikan dekat dengan Pak Prabowo tuh mengalami kesulitan juga nggak? Pasti. Ada nggak stempel orang dekat saya Prabowo gitu? Sangat gitu. Jadi saya selama ini juga selalu distempel bahwa orang Prabowo. Jadi saya terus terang aja diuntungkan gitu. Karena distempel itu akhirnya saya tidak pernah ngerjain proyek yang bersama dengan pemerintah atau BUMN. Jadi saya selama ini bekerja proyek selalu swasta dan mandiri, sehingga ya alhamdulillah puji Tuhan. Jadi saya bisa ini mandiri dengan ini tanpa harus ada jeratan-jeratan ini tertentu gitu. Ya. Dan sebelum kita masuk ke yang seru, saya penasaran karena kan belum banyak informasi latar belakang tentang Bang Joel, dan di program Real Talk ini kita selalu mencoba untuk menggali sisi personal. Pernah dimarahin nggak sama Pak Prabowo? Pasti. Pak Prabowo tuh marah kalau kenapa? Contohnya salah satu pengalaman. Tapi begini ya, Pak Prabowo satu hal yang saya sangat salut dan saya sangat ini. Jadi selama ini beliau kalau ngelihat ada sampah, itu beliau marahnya itu benar-benar sangat marah gitu. Dulunya saya tidak tahu. Saya berpikir apa sih ini urusan sampah aja kok marahnya kayak begini gitu. Ternyata di balik itu beliau marah karena dari antara kita ini ada yang tidak menghargai orang yang jabatannya atau posisinya paling rendah di antara kita yang mengurusin sampah gitu. Wah, itu saya menjadi malu sendiri, ternyata saya selama ini dumel dalam kebodohan gitu. Jadi Pak Prabowo care terhadap justru orang yang selama ini dianggap nggak berarti di masyarakat, apa segala macam. Karena beliau anggap bahwa kita sebagai pimpinan, kita sebagai orang-orang yang lebih beruntung, itu harusnya menjadi orang yang paling concern atau paling harus menghargai orang-orang di posisi seperti itu. Dan itu beliau konsisten untuk semua hal, baik dalam segala posisi, dalam segala kondisi, beliau selalu mengutamakan rakyat kecil khususnya yang kurang beruntung. Dan saya pernah dinasihati beliau pun seperti itu. Kalau kamu ragu-ragu ambil keputusan, kamu tinggal merefer apakah keputusan kamu ini berpihak kepada rakyat. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu pastikan lagi apakah keputusan kamu itu berpihak kepada rakyat kecil. Apabila kamu yakin bahwa kamu berpihak kepada rakyat kecil, berarti kamu sudah benar. Itu kamu tidak perlu ragu-ragu karena kamu, kalaupun di dunia kamu dihakimi, kamu di akhirat kamu akan dimuliakan gitu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang sangat sangat menyentuh di hati saya, dan saya selalu jadikan itu sebagai pedoman saya dalam mengambil segala keputusan gitu. Iya. Ketika akan diangkat untuk menjadi Dirut Agrinas Pangan Nusantara, gimana proses behind the scene-nya? Dipanggil dulu pasti. Behind the scene-nya agak panjang. Oke, nggak apa-apa. Karena ketika beliau dilantik, saya adalah orang terakhir yang memberikan ucapan selamat ke beliau. Oh gitu. Ya, karena saya baru mengucapkan selamat ke beliau pada 10 Februari 2025. Padahal dilantiknya tanggal 20 Oktober ya. Karena saya pikir ketika beliau sudah terpilih, mission is accomplished. Sekarang saatnya saya menjalani hidup saya dengan hobi saya gitu. Dengan perusahaan. Dengan perusahaan, dan saya waktu itu rencana membangun Gerakan Nusantara Berdaulat, sehingga saya sudah beli hampir 60 traktor, saya kirim ke perbatasan, dan saya mau berencana membangun pertanian mulai dari perbatasan gitu, sebagai contoh untuk Indonesia. Gitu. Ini perbatasan mana nih? Berarti Indonesia Timor Leste. Indonesia Timor Leste. Berarti di dua sisi. Di satu sisi, di sisi Indonesia. Di sisi Indonesia, betul. Di NTT berarti ya. Betul. Kan itu ketua DPW apa ya, Tani apa gitu namanya? Sebetulnya waktu itu saya pernah melatih para pengurus Tani Merdeka. Tani Merdeka. Tapi kalau jadi pengurusnya tidak. Kebetulan mereka waktu itu kita fasilitasi karena saya pikir kita ingin melatih petani-petani untuk bisa mandiri berdaulat dengan menjalankan pertanian alami. Kebetulan pertanian yang saya lakukan ini 100% alami, bukan organik.
Oke. Kalau organik itu sekarang malah jadi beli kan, itu malah jadi mahal gitu. Jadi saya benar-benar tidak membeli pupuk 1 tetes pun dan tidak membeli pestisida 1 tetes pun. Dan terbukti dan hasilnya sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 7 tahun dan hasilnya sangat membantu dan membangun kemandirian petani-petani di daerah yang punya akses terbatas kepada pupuk maupun pestisida gitu. Ini lewat yang tani mereka atau yang tadi Oh yang bukan, kegiatan? jadi saya punya kegiatan sendiri namanya Timor Farm Nusantara. Timor Farm Nusantara. Betul. Ya, oke. Jadi dan sekarang Ini kita apa, social entrepreneurship kayak gitu ya? social entrepreneurship, terus kita juga membangun pertanian dan memproduksi hasil-hasil pertanian berbagai macam, baik dari bawang, tomat, sayur, padi, ada Sampai sekarang masih jalan? sampai sekarang masih jalan. Oke. Sekarang lagi musim padi untuk di lahan basah, kemudian kalau di lahan kering sekarang lagi banyak tomat sama cabai. Di daerah mana di NTT? Di daerah Nonok Batan, TTU, Timur Tengah Utara. Oke. Nah, oke, kembali ke Februari, ngasih selamat tuh maksudnya ke Kertanegara ya. atau ke Istana atau ke Hambalang? Jadi saya waktu itu kebetulan setelah beliau terpilih, saya pikir ini mission accomplished, udah saya menjalani hobi saya mencoba apa yang selama ini tertunda, saya jalan-jalan, saya kemana-mana dengan istri dan anak-anak saya total berhenti Waktu berkegiatan. kampanye berarti ikut terus ya? Hampir tidak pernah ikut. Oh gitu? Saya hampir tidak pernah ikut. Oke. Cuman dalam konteks yang berbeda mungkin saya mengikutinya Ya, dengan berbagai ini. Dan kebetulan habis itu saya ganti nomor. Saya pikir saya memang benar-benar mau ini gitu. Dan setelah sekian lama akhirnya mereka coba hubungin salah satu keluarga saya. Dan saya disuruh ketemu di Kementan waktu itu. Karena ada inspeksi mendadak ke Kementan, saya diminta datang ke sana gitu. Presiden ke sana? Presiden ke sana. Jadi ini berarti sesudah kontak pertama justru dari Pak Presiden yang mencari Bang Joao ya? Ada mungkin beliau menanyakan kepada salah satu stafnya, mungkin lewat Angga, kontak ke keluarga saya, akhirnya saya diminta untuk datang ke Kementan, dan akhirnya saya datang ke Kementan. Habis itu saya disuruh ikut ke istana. Oh, oke. Nah, saya ikut ke istana, nah, beliau menyampaikan terkait dengan, sebetulnya kalau agrinasi ini kan suatu pembicaraan yang sudah lama gitu. Sudah lama, dan beliau menanyakan terkait dengan metode pertanian yang saya jalankan ini bagaimana, masih terus berjalan atau tidak segala macam ini. Dan beliau sangat antusias, dan akhirnya beliau sampaikan, saya ingin kamu coba membangun Agrinas dengan metode yang kamu punya, tapi kamu jangan meninggalkan metode yang konvensional. Kamu cobalah secara bijak mengcombine supaya semua pihak bisa tetap melakukan kegiatannya dan tidak langsung nabrak tembok ibaratnya, dan risikonya kan sangat besar gitu. Nah, akhirnya beliau minta saya untuk memimpin Agrinas, dan berarti harus ninggalin perusahaannya, Bang harus Joao? meninggalkan, nggak apa-apa. Kebetulan itu kan bisa saya kendalikan, dan sudah ada orang-orangnya, ada profesionalnya gitu. Jadi habis itu saya langsung ya udah, selamat, kamu jadi Dirut Agrinas. Langsung dari Presiden ya? Langsung, dan saya sampaikan, tapi kan Bapak tahu saya keras ini. Beliau diam saja, berarti beliau setuju. Makanya saya dalam memimpin Agrinas ini, ya saya selalu tetap menunjukkan bahwa karakter saya seperti apa, itu tetap saya tidak pernah rubah, dan itu bagi saya itu menjadi identitas saya gitu, dan menjadi kekuatan saya sendiri gitu. Habis sesudah kamu jadi Dirut, habis itu terus apa, berarti koordinasi dengan Danantara berarti atau gimana? Habis itu ada Kepres. Ada Kepres yang dikeluarkan oleh Mensesnek, dan saya datang ke sini, saya melakukan beberapa evaluasi, kemudian dalam proses itu saya melakukan external audit yang saya bayar sendiri supaya independen, dan saya bisa mendapatkan dan membaca kerangka organisasi atau perusahaan ini secara real gitu, dan independen gitu. Walaupun di sini juga ada internal audit, tetapi itu menjadi suatu kombinasi gitu. Dan setelah saya melakukan external audit, ternyata waduh, ini seksi nih, menantang sekali nih untuk kita
bisa melakukan banyak hal-hal, membawa banyak perubahan gitu, karena ternyata pengelolaan segala macam ini kan selama ini mungkin berbeda dengan kami yang dari swasta yang sangat concern terkait dengan dalam setiap kegiatan itu harus bisa membuat sesuatu yang benar-benar berkualitas dengan nilai ekonomis yang sangat maksimal, tetapi juga manfaatnya harus luar biasa. Baru ada money value-nya kan, dari situ baru kita bisa menghasilkan uang, dan ini akan saya terapkan di sini dan saya sampaikan kepada teman-teman dalam manajemen saya hanya berpegang pada satu nilai, yaitu orang mengulang hal yang sama itu nggak ada nilainya. Tetapi mengulang hal yang sama tetapi bisa dievaluasi, bisa dianalisa dan bisa diperbaiki. Nah, itu baru saya nilai. Oke. Ini artinya saya mengajak mereka untuk berinovasi dan berkreasi gitu dengan begitu gitu. Jadi apa, Bang, bedanya bidang tugas, bidang pekerjaannya, bidang bisnisnya Yodya Karya sama ketika sudah berubah menjadi Agrinas Pangan Nusantara ini? Tuh Yodya Karya, perusahaan ini fokus hanya kepada konsultan engineering. Kemudian setelah menjadi Agrinas dimasukkan ke dalam, kita sebetulnya lebih fokus bagaimana membangun ketahanan pangan atau swasembada pangan. Tetapi kita tidak mematikan yang konsultan engineering ini, kita tetap. Kan dulu suka bangun-bangun irigasi, sawah gitu kan. Betul. Sehingga tenaga-tenaga ahli yang ada di sini bisa saya manfaatkan dan saya gunakan untuk menunjang kegiatan Agrinas yang sedang kita bangun ini gitu. Dan akhirnya kita sudah bangun konsepnya sudah ada, udah sekarang kita mulai mengimplementasi. Memang belum. Aku ingat waktu tanggal 6 di Hambalang kan Bang Jowa diminta untuk mempresentasikan pilot project lahan. Betul. Mungkin boleh diceritain dikit. Betul. Sekarang kita ada sebetulnya bukan pilot project ya, karena pilot project itu kan kecil ya. Hanya 2-3 hektar. Ini sekarang kita sudah mulai membangun kawasan sentra produksi di Batu Raja, di Palembang. Di situ luasnya sekitar 12.000 hektar dan kita melakukan konsep plasma farming. Jadi di dalam plasma farming ini petani-petani yang selama ini atau buruh tani, karena kita berkontrak di lahannya TNI, lahan itu kita manfaatkan, kita bagi per plot untuk petani-petani lokal yang ada di situ atau buruh-buruh lokal, sehingga mereka sekarang menjadi pengendali manfaat daripada lahan yang mereka kuasakan antara 1,5 sampai 2 hektar. Sehingga kita bisa menaikkan pendapatan mereka yang tadinya dari 1 juta sampai 1.300.400, itu mereka sekarang pendapatannya, ini sekarang panen ini. 1-2 hari ini panen. Nah, ini mungkin pendapatan mereka bisa naik sampai 6-7 juta per bulannya kalau dibagi dari penghasilan ini yang mereka dapat. Ini yang 12.000 hektarnya udah semuanya udah jalan semua? Semuanya? Belum berjalan semua di bawah kendali kami, tetapi semuanya sudah di bawah kendali kami. Nama proyeknya apa, Bang? Kawasan sentra produksi. Batu Raja. Jadi kita bangun di situ, ada rice mill unitnya, ada dryernya, kita bangun feed millnya, kemudian kita juga menyiapkan mekanisasi. Sehingga petani itu kita harapkan mulai dari olah tanah sampai panen itu semua full mekanisasi. Dengan begitu meringankan mereka dan membuat mereka punya waktu lebih untuk berkegiatan di luar daripada pertanian, sehingga mereka bisa punya double atau triple income. Dengan begitu kita bisa mewujudkan kesejahteraan mereka gitu. Nah, selain kita ini sekarang bakal panen pertama ya? Bakalan panen pertama ini. Nah, kita juga begini. Orang selama ini mempertanyakan kenapa orang tidak mau bertani. Karena kita tidak pernah mau memahami bahwa anak-anak muda sekarang ini maunya apa. Jadi kita sekarang bertani, contoh di Batu Raja itu kita implementasikan secara bertahap. Kita punya data center. Data center itu untuk membaca hasil scanning dari satelit. Nah, dari situ kita tahu kondisi lahan kita dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, dari scanning dari satelit itu kemudian kita memberikan instruksi kepada supervisor untuk datang ke lokasi itu dengan open kamera, mengambil foto yang bisa scanning
jenis penyakitnya apa. Nah, setelah data itu dikirim, nanti akan diolah di tempat data untuk diberikan kepada site manager, kemudian dia akan membrief tim divisi drone untuk melakukan eksekusi dengan menggunakan drone gitu, sehingga petani itu tidak harus selalu kotor, tidak seharus ini, tapi kita manfaatkan teknologi maupun memanfaatkan mekanisasi untuk memperingan, tetapi bisa menghasilkan produksi yang berlipat-lipat gitu. Nah, ini saya rasa apabila berkembang, saya yakin bahwa lebih banyak orang muda yang ingin tinggal di desa untuk membangun pertanian di desanya daripada harus melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang tidak memberikan kepastian ini juga. yang mengerjakan, yang kerja di sana orang lokal? Orang lokal semua. Tapi disupervisi oleh Agrinas. Pakai tentara nggak? Nah, tidak sekarang ada. selalu tanya. Kalau kebetulan di kegiatan ini tidak ada tentara. Justru di situ saya meng-hire 2 orang agronomis dari India. Nah, kembali lagi nih India nih kan nanti jadi gosip nih. Iya, nggak apa-apa nanti. Itu berarti ada benang merah nanti. Kebetulan saya menggunakan agronomis India karena saya melihat bahwa teman-teman dari India ini, di India ini dia berpenduduk 1,5 miliar. Tapi mereka mampu memproduksi beras untuk kepentingan mereka dan juga bisa mengekspor. Berarti ada sesuatu yang harus kita belajar. Nah, saya hanya melihat dari sisi itu gitu. Tapi urusan sama India ini apakah memang di bisnis sebelumnya udah Bang Jo di bisnis pribadinya memang sudah ada ini partner atau ada apa? Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Oh, berarti ini nggak ada tentara ya. Nah, tapi lahannya punya tentara. Lahannya punya tentara ya. Jadi nggak perlu pembebasan lahan apa segala macam. Tetapi dan yang paling saya lihat bahwa sistem kami ini dengan plasma farming ini tidak menimbulkan gejolak. Kenapa tidak menimbulkan gejolak? Karena mereka itu bukan kita ambil, tetapi mereka itu kita bagi secara rata, kita berdayakan sehingga mereka menjadi jauh lebih produktif dan lebih ringan pekerjaannya dengan kehadiran Agrinas itu gitu. Jadi ini Batu Raja, tapi nanti ada di beberapa tempat gitu? Sekarang kita di Batu Raja, tapi kemudian ini sekarang kita lagi ada pembahasan untuk membangun kawasan yang sama. Rencana kita akan membangun 20. 20 itu dari Sabang sampai Merauke, termasuk nanti ada di Merauke juga. Nah, pas banget pertanyaan berikutnya, apakah yang food estate yang kontroversial juga di mata publik itu juga ada peran dari keterlibatan dari Agrinas Pangan Nusantara? Keterlibatan dari sekarang ke belakang belum. Tapi dari sekarang ke depan kami mulai kami kebetulan tim lagi ada di sana. Saya kirim tim ke sana untuk melakukan pengambilan data untuk menyusun SID dan melakukan rencana untuk kita bisa masuk ke sana. Dan di sana kami tidak hanya di Wanamnya tapi juga di Merauke. Karena kami combine. Jadi kawasan sentra produksi itu kami akan bangun di Merauke Selatan. Kemudian khususnya itu di Kurik, Semangga, dan Tanah Miring ya, tanah-tanah yang bekas transmigran dari Jawa. Dan dari situ juga kita mencoba untuk melakukan mekanisasi dan memberdayakan masyarakat lokal khususnya, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa membawa kesejahteraan dalam kehidupan mereka, karena motonya Agrinas, petani sejahtera, negara berdaulat. Nah, kenapa kok dari sekarang ke depan? Karena kan, jadi saya ingat di era Presiden Megawati Soekarno Putri, saya pernah pergi ke Merauke. Waktu itu Pak Arifin Panigoro almarhum bikin food estate di sana. Terus, tapi ternyata kan gagal ya. Sehingga kemudian ketika ada cerita food estate ini, saya pertama kali dapat cerita yang lumayan ininya dari Pak Safri, waktu itu belum dilantik. Tapi Pak Prabowo sudah presiden elek, tapi belum dilantik, mengatakan bahwa ini pas. Saya tanya apa bedanya dan kok yakin yang ini bakal sukses, karena yang sebelumnya sudah gagal. Pak Safri mengatakan bahwa ini banyak akan melibatkan tentara. Ya kan, karena yaitu daerah yang inilah tidak mudah lah, tidak mudah melibatkan tentara. Lalu kita juga mendengar informasi bahwa Haji Isam
Iya. itu mengirimkan 2.000 mengimpor 2.000 traktor ya. Betul, Traktor betul. apa ya? Namanya traktor lah ya. Eskavator. Eskavator. Nah, jadi apa yang terjadi sampai kemudian justru baru sekarang nih Agrinas akan terlibat? Apakah memang yang kemarin tuh nggak jalan dengan baik, gagal, tidak sesuai target, atau bagaimana? Karena mereka sudah mencapai target mereka dan pekerjaan mereka sudah ada. Karena kami masuknya itu di proses di tengah ke atas. Yang sudah terjadi di sana apa? Pembukaan lahan atau apa? Pembukaan lahan, apabila lahan itu sudah terbuka, sudah ada fasilitas jalan, sudah ada fasilitas pelabuhan, sudah ada fasilitas penerbangan, baru kami masuk untuk melakukan penanaman, pengolahan lahan untuk penanaman. Sehingga kami ini masuknya di begitu 60% ke atas. Ketika lahan sudah siap untuk bisa dikelola, baru kami mulai mengelola gitu. Oh, sekarang udah siap berarti? Kelihatannya sudah mulai siap. Gitu. Persisnya berapa hektar di sana? Tim saya sekarang lagi ada di sana. Berapa hektar itu? Kami merencanakan untuk 50.000 hektar 50.000 pertama hektar. sebagai starting project gitu. Oh, jadi ini karena udah siap baru masuk untuk nanam ya? Tapi kan hasilnya tetap setelah tim saya pulang dari sana, kita lihat dulu hasil evaluasi mereka, apakah kita sudah mulai bisa masuk atau belum. Ini kayak gini nih, Agrinas masuk tuh perintah dari Presiden dan Antara atau apa? Bahwa kemudian step ini nih sekarang Agrinas masuk. Itu strategi dari Agrinas karena kami benar-benar membangun kerangka strategi kami secara profesional dan benar-benar kita berorientasi kepada bagaimana langkah-langkah kita ini benar-benar terukur baik secara ilmiah maupun secara experience gitu. Supaya apa yang kita lakukan itu harus berdampak langsung kepada ekonomi nasional maupun ke masalah swasembada pangan gitu. Tapi apakah di step ini tentara masih akan terlibat? Di step ini kami terus terang saja sampai sekarang itu belum melibatkan satupun tentara dalam step berikut ini ya. Karena kami berpikir bahwa pertama yang harus kami siapkan itu adalah operator traktor. Tapi apabila nanti kami di sana melakukan operasi kegiatan di sana dan diganggu dan kami tidak ini, pasti kami akan meminta bantuan dan dukungan dari TNI maupun Polri untuk memberikan untuk menjaga keamanan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan agar kami bisa mencapai tujuan yang sudah kami targetkan gitu. Oke. Menarik ya. Jadi habis ini kita kalau mau nanya-nanya perkembangan dari food estate di Merauke yang juga itu yang dibangga-banggakan juga oleh Presiden Prabowo karena visinya sejak awal itu udah ke sana, bisa nanya sama Bang Jo. Nah,